warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang penyakit jantung koroner atau bisa disebut dengan PJK. Yang pertama ada anatomi fisiologi jantung yang akan saya jelaskan di berikutnya. Lapisan jantung endokardium, lapisan yang terdapat di sebelah dalam yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir yang melapisi permukaan rongga jantung. Miokardium, lapisan inti dari jantung yang terdiri dari otot-otot jantung. Otot jantung ini membentuk bundaran otot. Perikardium, lapisan jantung sebelah luar yang merupakan lapisan bungkus, terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan parental dan lapisan visceral yang bertemu di pangkal jantung membentuk kantung jantung. Fisiologi jantung, periode kontriksi, periode sistol, suatu keadaan ketika jantung bagian vertikal dalam keadaan mengucup, katus bikus dan tricus spidalis dalam keadaan tertutup, valvula seminularis aorta dan valvula seminularis arteri pulmonaris masuk ke paru-paru kiri dan kanan, sedangkan darah dari vertikal sinitra mengalir ke aorta kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, periode dilatasi atau disebut periode diastol, suatu keadaan ketika jantung mengembang, katus bikus dan tricus spidalis terbuka sehingga darah masuk dari atrium ke vertikal dextra. Selanjutnya darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan melalui vena pulmonaris masuk ke atrium sinitra, dan darah dari seluruh tubuh melalui vena cava masuk ke atrium dextra. Terakhir, periode istirahat. Periode istirahat merupakan waktu antara periode kontriksi dan dilatasi ketika jantung berhenti kira-kira 1/10 detik. Pada waktu kita beristirahat, jantung akan mengucup sebanyak 70-80 kali per menit. Pada setiap kontriksi, jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60-70 cc. Pengertian penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung di mana terjadi penyempitan atau kelainan pembuluh nadi koroner. Penyempitan atau penyumbatan ini dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan rasa nyeri. Penyakit jantung koroner ini terjadi bila ada timbulnya plak yang mengandung lipoforentin, kolesterol, sisa-sisa jaringan yang terbentuk kalsium pada intima atau permukaan bagian dalam pembuluh darah. Plak ini membuat intima menjadi kasar. Jaringan akan berkurang oksigen dan zat gizi sehingga menimbulkan infark. Penyakit jantung koroner menunjukkan gejala gizi terjadi infark miokard atau bila terjadi iskemia miokard seperti angin vektori. Faktor-faktor resiko penyakit jantung koroner. Yang pertama ada resiko alami, yaitu ada genetik, jenis kelamin, usia, dan ras. Yang kedua, faktor resiko utama yaitu kolesterol, hipertensi, merokok. Ketiga, faktor resiko tidak langsung yaitu ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu menyebabkan faktor resiko terhadap PJK, yaitu bila kadar glukosa darah naik, terutama bila berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga gula darah atau glukosa tersebut dapat menjadi pekat, dan ini mendorong terjadinya pendapat nathriosis pada arteri koroner. Obesitas mendorong timbulnya faktor risiko yang lain seperti diabetes mellitus, hipertensi, yang pada tahap selanjutnya meningkatkan risiko PJK. Obesitas dalam artian kurangnya tenaga yang dikeluarkan sehingga zat makanan di makanan tersimpan dan akan tersimpan dan tertumpuk dalam tubuh sebagian lemak. Aktivitas fisik. Sedikit aktivitas fisik dapat memburuk faktor risiko PJK lainnya seperti tinggi kolesterol dalam darah, triglycerides, hipertensi, diabetes, obesitas, stres, diet, dan nutrisi. Diet yang tidak sehat dan meningkatkan risiko PJK. Cara mencegah penyakit jantung koroner itu berhenti merokok sedini mungkin, berolahraga secara teratur, konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang,
Hindari stres yang berlebihan, hindari pola hidup tidak sehat, kurangi konsumsi alkohol, menjaga tekanan darah. Cara mengatasi penyakit jantung koroner itu tes diagnosis, EKG, obesis arteri koroner, pemberian obat-obatan. Contoh kasus, Tuan I datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak napas. Sesak yang dirasakan meningkat saat beraktivitas dan tubuh merasa lemah. Klien tampak pucat dan adanya edema pada atrasi bawah. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 90 kali per menit, HR 58 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Diagnosa keperawatan hipnosis subjektif, dyspnea objektif, tekanan darah penurun, warna kulit pucat, problem atau masalah, penurunan curah jantung, etiologi atau penyebabnya, perubahan afterload. Intervensi keperawatan, luaran utama curah jantung, luaran tambahan status sirkulasi. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil dispnea menurun 5, pucat menurun 5. Intervensi utama perawatan jantung, intervensi pendukungnya perawat sirkulasi, observasi indikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung. Terapeutik, posisikan pasien semi forward atau forward dengan kaki ke bawah atau posisi yang nyaman. Edukasi, anjurkan aktivitas fisik sesuai toleransi. Kolaborasi, pemberian obat antiartimia jika perlu. Intervensi dan evaluasi. Nomor diagnosa tanggal 18 November tahun 2022 jam 8.49. Implementasinya mengidentifikasi tanda-tanda atau gejala primer penurunan curah jantung, memposisikan pasien semi forward atau forward dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman, menganjurkan pasien beraktivitas fisik sesuai toleransi, kolaborasi, pemberian antiartimia jika perlu. Evaluasinya, subjektif, pasien mengatakan tubuh masih terasa lelah. Objektif, pasien tampak pucat, akral, teraba, dingin. Tekanan darah 100/70 kali per menit, nadi 60 kali per menit. Analisnya, masalah belum teratasi. Pelaksanaan hipertensi dilanjutkan.